Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Di kesempatan pagi yang penuh dengan keberkahan ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kondisi-kondisi yang terbaik. Apapun kondisi kita hari ini, maka ini adalah takdir yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagaimana yang Luqman Al-Hakim menasihati kepada anaknya, ya bunayya al-khairu fima waqa'a. Wahai anakku, semua yang terjadi kepada kita, maka itu adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Jika hari ini di antara kita ada yang tubuh kurang sehat, maka berbahagialah, karena dengan sakitnya kita itu menjadi jalan digugurkannya setiap dosa dan ditinggikannya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang sedang bersedih, maka Allah sedang menambahkan baginya pahala, dan juga dengan kesabarannya bisa jadi menjadikan jalan baginya untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kondisi apapun kita hari ini, apalagi yang sedang berbahagia, maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kondisi apapun yang menimpa kita hari ini, maka ini adalah kondisi yang terbaik yang Allah takdirkan untuk kita semuanya. Hari ini kita sudah masuk ke dalam pembahasan tentang hari Jumat dan juga keutamaan serta ibadah yang ada di dalamnya. Hari ini kita akan mulai dengan pembahasan sholatul Jumu'ah. Itu spesifik berkaitan dengan sholat Jumat. Penulis Dr. Abdullah Bahammam hafizahullah ta'ala mengatakan hukmu sholatil Jumu'ah, hukum sholat Jumat. Kalau kita berbicara tentang hukum, Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, itu tidak akan terlepas dari dua sisi. Dalam syariat ini ada dua hukum. Yang pertama adalah hukum wad'i, yang kedua hukum taklifi. Hukum wad'i adalah hukum yang berbicara tentang sah atau tidak sahnya sebuah ibadah ataupun muamalah. Ketika berbicara ini sah atau tidak, maka ini namanya hukum wad'i. Contoh misalnya, ada seseorang melakukan sholat subuh, tapi kemudian dia lupa kalau semalam dia pernah berhubungan suami istri. Di pagi hari tadi dia lupa tidak mandi junub. Karena kelupaannya sudah wudu seperti biasa. Kemudian sholat subuh, setelah beres sholat subuh dia baru ingat kalau dia belum mandi wajib. Pertanyaannya, sah atau tidak sholatnya? Jawabannya tidak sah. Kenapa? Karena sholat subuh, sholat wajib itu harus diawali, salah satu syaratnya di antara 5 syarat sahnya sholat, salah satunya apa? Suci dari hadas. Nah, suci dari hadas ini, hadas dia tidak hilang, hadas besar dia tidak hilang kecuali dengan cara mandi. Dia sholat dalam keadaan berhadas, maka sholat dia tidak sah disebabkan karena dia sholat dalam kondisi berhadas. Nah, berbicara sah atau tidak sah namanya hukum wad'i. Ini jenis hukum yang pertama. Dan banyak dalam muamalah. Dalam muamalah akan dikatakan ketika adzan Jumat berkumandang, kemudian terjadi transaksi jual beli, sah tidak jual belinya. Nah, ini berkaitan dengan hukum wad'i namanya. Kalau berbicara tentang sah atau tidak sah, berarti hukum wad'i. Nah, yang kedua adalah hukum taklifi namanya. Hukum taklifi itu tidak akan lepas salah satu di antara 5 hukum. Yang 5 hukum ini duanya bukan bertabrakan, berlawanan. Yang 2 pasang ini berlawanan, yang 1 ini menyendiri. Apa itu hukum yang 5? Yang pertama adalah hukumnya wajib atau fardu. Hukum wajib adalah yuthabu fa'iluhu wa yu'aqibu tarikuhu. Pelakunya akan mendapatkan pahala
yang meninggalkannya dia berdosa. Ini hukumnya wajib. Contohnya seperti apa? Sholat 5 waktu, hukumnya wajib. Saum di bulan Ramadan, hukumnya wajib. Melakukannya dapat pahala, meninggalkannya mendapatkan dosa. Nah, wajib ini itu ada lawannya. Lawan daripada wajib adalah haram, sesuatu yang haram. Haram kebalikan dari yang wajib. Kalau wajib itu dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau haram sebaliknya. Dilakukan dia berdosa, kalau ditinggalkan dia berpahala. Contoh yang haram apa? Minum minuman keras. Kalau dia minum, dia berdosa. Kalau dia meninggalkan minum minuman keras, tidak meminum minuman keras, maka dia berpahala. Walaupun nanti dilihat juga niatnya ya. Meninggalkan minuman keras, apakah karena ketaatan kepada Allah, ataukah karena ada sebab lain. Kalau ada orang yang biasa minum minuman keras, kemudian ditanya oleh temannya, Sinarian, hari ini kok nggak minum, hari ini kok nggak mabok, kenapa? Insaf. Kemudian dia katakan, enggak, saya lagi nggak punya uang. Dia tidak minum minuman keras disebabkan tidak punya uang, itu berpahala atau tidak? Tidak berpahala. Karena dia meninggalkan itu bukan ketaatan karena Allah, tapi karena nggak punya peluang, nggak punya kesempatan untuk melakukan kemaksiatan. Yang demikian tidak berpahala. Tapi secara umum orang yang melaksanakan sesuatu yang haram dia berdosa, yang meninggalkan sesuatu yang haram disebabkan karena ketaatan kepada Allah maka dia berpahala. Maka wajib lawannya adalah haram. Pasangan yang kedua adalah mandu atau nawafil atau sunnah. Dalam bahasa kita yang paling terkenal adalah sunnah. Dalam bahasa fikih ada sunnah, ada mandub, ada nawafil. Nah, mandub ini adalah yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqibu tarikuhu. Pelakunya itu mendapatkan pahala ketika dia melakukan. Tapi kalau dia tinggalkan, dia tidak berdosa. Maka ini disebutkan mandub ataupun sunnah. Contohnya apa? Salat sunnah rawatib, qabliyah ataupun ba'diyah. Saum Senin dan Kamis. Kemudian saum 3 hari di pertengahan bulan. Saum Arafah. Nah, ini kalau jenisnya jenis saum. Kalau sholat banyak sekali, sholat duha, sholat witir dan lain sebagainya. Maka ini hukumnya mandub ataupun sunnah. Nah, lawan daripada mandub adalah makruh. Makruh itu kebalikannya, yaitu yuthabu tarikuhu wa la yu'aqibu fa'iluhu. Yang meninggalkannya itu berpahala, yang melakukannya tidak berdosa. Ini hukumnya makruh. Seperti contohnya apa? Hukum makruh. Orang yang makan dan minum dalam keadaan berdiri. Nah, ini makruh. Larangan ada, tapi Nabi pernah melakukannya. Berarti ini menunjukkan ada sesuatu yang hukumnya makruh menurut pendapat yang paling kuat di antara para ulama. Nah, ini namanya hukumnya makruh. Nah, barang siapa yang melakukan yang makruh, dia tidak dosa. Tapi meninggalkan yang makruh hukumnya berpahala. Berarti ini sudah berpasangan ya, ada 2 pasangan. Nah, satu lagi, ini hukumnya dikatakan seperti hukum netral dalam bahasa kita sekarang. Itu hukum mubah namanya. Mubah tapi dalam bahasa ini ya, dalam bahasa Arab. Bukan mubah dalam bahasa Sunda. Karena bahasa Sunda mubah itu apa? Mubadir. Nah, bukan, bahasa Sunda itu tidak digunakan dalam istilah syar'i. Istilah syar'i menggunakan istilah bahasa Arab. Mubah yang dimaksudkan adalah tidak mendapatkan pahala bagi yang melakukannya dan tidak berdosa bagi yang meninggalkannya. Netral dia hukumnya. Nah, hukum yang mubah ini itu bisa berubah hukumnya kepada salah satu di antara 4 sisanya. Contoh yang mubah misalkan apa? Tidur misalkan. Seseorang mau tidur, mau tidak tidur, maka dia tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Tapi seseorang ketika dia tidurnya diniatkan untuk saya tidur ingin di awal hari, di ibadah Isya saya ingin langsung tidur. Kenapa? Karena nanti sepertiga malam terakhir saya ingin sholat malam yang mulai. Kemudian dia mulai tidur. Nah, tidur yang dia lakukan itu tidur yang berpahala. Tidur yang dia lakukan pada saat itu tidur yang asalnya mubah itu berubah menjadi hukumnya sunnah. Itu berpahala ketika dia melakukannya. Maka yang mubah bisa berubah menjadi sesuatu yang berpahala. Bahkan yang mubah bisa berubah menjadi hukum haram, dosa. Ketika tujuan kemubahan ini ditujukan untuk sesuatu yang mengandung keharaman. Misalkan kalau kita membeli pisau di pasar, itu hukumnya apa, Pak? Wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Mubah hukumnya, kita mau beli, mau tidak beli, nggak masalah.
Gak ada hukum yang mengikatnya. Hukum beli pisau itu hukumnya mubah, tidak berpahala, tidak berdosa. Tapi kalau ada seseorang dia beli pisau tujuannya untuk membunuh tetangganya. Saya ke pasar dulu nyari pisau yang paling tajam, paling panjang. Kenapa? Saya ingin tusuk tetangga saya. Tadi ketika pulang dari pasar saya datang ke rumahnya, saya akan tusuk. Membeli pisau untuk tujuan itu apa hukumnya? Haram, tidak dibolehkan. Berdosa dia membeli pisau tujuannya untuk membunuh. Bahkan si penjual ketika tahu pisau ini mau digunakan untuk sesuatu yang haram, dia tidak boleh menjualnya. Dia harus menahan, dan saya mohon maaf, saya tidak akan jual pisau ini. Kenapa? Karena Anda mau pakai untuk bunuh, saya akan jual. Maka hukum yang mubah bisa berubah kepada hukum yang lainnya. Nah, sholat Jumat dikatakan oleh penulis hafizahullah taala, sholatul Jumu'ah fardu ain ala kulli muslimin balighin aqilin mustautin la udra lahu fi tarkiha. Maka sholat Jumat itu adalah fardu ain. Fardu ain yang dimaksudkan, tadi yang 5 hukum ini, tadi ada hukumnya wajib atau fardu. Wajib itu terbagi 2 bagian lagi. Yang pertama adalah fardu kifayah, yang kedua adalah fardu ain. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah adalah kewajiban yang melekat kepada setiap kaum muslimin, tetapi kewajiban ini bisa gugur dengan sebagian saja kaum muslimin melaksanakannya. Jadi kalau ada sebagian kaum muslimin melakukannya, maka gugur kewajibannya bagi semua orang. Contohnya apa, Pak? Tajhiz az-zanajah, yaitu memulasara jenazah. Ketika ada yang meninggal, kemudian dimandikan oleh 1 atau 2 orang atau 3 orang, maka kewajiban bagi yang lainnya gugur. Kalau seandainya di sini nih, di Arca Manik ini, ini masuk Arca Manik masih? Masih ya? Zakat di Arca Manik ini ada yang wafat. Tidak ada seorang pun yang memandikan jenazah tersebut, dibiarkan begitu saja. Maka 1 Arca Manik ini berdosa semuanya. Kenapa? Karena dia meninggalkan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Dia tinggalkan kewajiban, dosa semuanya. Tapi kalau ada 1, 2, 3 orang yang memandikan jenazah tersebut, maka gugur kewajiban dari sebagian kaum muslimin yang lain. Ini namanya fardu kifayah. Memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolatkan jenazah, menguburkan jenazah, ini maksud fardu kifayah. Yang kedua adalah fardu ain, yaitu kewajiban yang melekat kepada setiap muslim, dan kewajiban tersebut tidak hilang kecuali setiap muslim itu melakukannya. Dan ini kewajiban yang tidak bisa diwakilkan. Ini namanya fardu ain. Contohnya seperti apa? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu tidak diwakilkan. Jadi jangan sampai ketika ada sebagian udah sholat ke masjid, kemudian disebutkan, saya nggak wajib sholat kalau begitu. Kenapa? Sudah diwakilkan oleh orang lain. Nggak bisa seperti itu. Atau seorang suami, dia lagi sakit, bilang kepada istrinya, Bu, tolong dong diwakilkan sholat subuhnya. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena sholat subuh adalah fardu ain. Fardu ain itu tidak bisa diwakilkan kepada orang lain dan tidak gugur kewajibannya disebabkan orang lain melakukannya. Ini namanya fardu ain. Dan sholat Jumat itu hukumnya fardu ain. Bagi siapa? Kulli muslimin. Bagi setiap muslim laki-laki. Aqilin, yang dia berakal. Berarti dia bukan orang gila. Selama dia waras akalnya, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Balighin, dan dia usianya sudah mencapai usia balik. Usia balik berapa tahun, Pak? Kalau di kita kan di undang-undang itu berapa? 17 tahun. 17 tahun baru dapat KTP karena dianggap balik. 17 tahun baru boleh mendapatkan SIM. Apa itu SIM? Surat izin menikah. Karena nikah di bawah 17 tahun nggak boleh, dianggap sebagai pernikahan yang ilegal. Ya, 17 tahun baru boleh menikah. 17 tahun boleh mengendarai kendaraan bermotor, dapat lisensi SIM. Nah, kalau dalam Islam usianya adalah usia 15 tahun. Dianggap balik itu usia 15 tahun. Ada 2 ciri. Kalau laki-laki, ketika laki-laki ini sudah ihtilam. Apa itu ihtilam? Bermimpi, berhubungan suami istri sampai keluar air mani. Ini namanya ihtilam. Jika seorang anak laki-laki sudah terjadi kejadian ini, maka dia balik berapapun usianya. Misalkan usia 10 tahun, 11 tahun, maka dia anggap usia balik. Tapi jika sampai usia 15 tahun, dia tidak ada ciri-ciri ini, maka 15 tahun sudah dianggap balik walaupun dia belum bermimpi.
Nah, bagi seorang muslim yang usianya balik dan dia juga berakal dan juga dia berada di tempat tinggalnya tidak dalam keadaan safar, maka dia wajib melaksanakan sholat Jumat. Maka wajib sholat Jumat dan tidak boleh meninggalkannya. Dan dalil yang menunjukkan hal ini, yang pertama yang dibawakan oleh penulis hafizahullah taala adalah sholat al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Sampai Allah memberikan satu surat yang khusus membicarakan tentang Jumat berkaitan dengan sholat Jumat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salah, jika engkau dipanggil untuk melaksanakan salat. Dipanggil yang dimaksudkan apa? Adzan. Ketika adzan Jumat berkumandang, maka itu panggilan untuk melaksanakan salat Jumat. Idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ah, di hari Jumat. Salat di hari Jumat yang dimaksudkan adalah salat Jumatnya. Karena salat di hari Jumat biasanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu ada di dalamnya. Tapi yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah salat Jumatnya. Jika sudah dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk mengingat Allah. Mengingat Allah di sini maksudnya apa? Sebagian orang kadang menafsirkan ayat ini dengan cara yang salah. Yang para ulama tidak pernah menafsirkannya, para sahabat tidak pernah, tabi'in tidak pernah menafsirkan dengan tafsiran yang salah. Zaman sekarang ada orang yang salah menafsirkan. Dan saya pernah berjumpa dengan orangnya dan berkomunikasi langsung dengannya. Ketika ditanya, "Tos salat aja?" "Tos." "Nah, sacan ke masjid, tadi duduk di tempat itu." Disebutkan saya mah salatnya beda. Kalau kamu mah salatnya kan masih ke masjid, udah ada rukunya, ada sujudnya, iya dah kamu masih kena ranah syariat. Saya sudah ranah hakikat, cukup matang ke Allah, ingat ke Allah sudah beres salat. Salat naon sih gitu. Padahal Nabi SAW orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah, orang yang bertemu dengan Jibril mendapatkan wahyu langsung dari Jibril, tapi salatnya sih gitu. Nabi saja salatnya seperti kita, sebagaimana yang kita lakukan hari ini, kita mengikut salatnya Nabi. Kemudian tiba-tiba orang menggunakan dalil ini. Disebutkan bahwasanya fas'au ila dzikrillah, bersegera untuk mengingat Allah, berarti salatnya cukup ingat saja. Ini salah, ini tafsiran di mana ini? Aliran mana lagi ini? Kan bahaya. Maka yang dimaksudkan fas'au ila dzikrillah, yang dimaksudkan maka lakukanlah salat. Wa dzarul bay', dan tinggalkanlah jual beli. Ini salat Jumat, ketika sudah dikumandangkan adzan salat Jumat, maka lakukan salat dan lihat spesifik berkaitan dengan tinggalkan jual beli. Berarti di hari Jumat biasanya banyak melakukan jual beli. Dan jual beli di hari Jumat itu punya hukum tersendiri yang disebutkan oleh para ulama. Hukum yang disebutkan oleh para ulama ketika jual beli di hari Jumat, ada yang mengatakan batil, ada yang dikatakan fasid. Kalau batil berarti batal jual belinya. Haram dia memanfaatkan hasilnya dan haram dia menggunakan hasil jual beli yang dia lakukan di hari Jumat itu ketika adzan sudah berkumandang. Sebagian para ulama mengatakan fasid, rusak jual belinya. Yaitu apa yang dia sudah beli itu halal untuk dia makan kalau makanan, dan hasil yang jual beli yang didapatkan oleh si penjual itu juga halal untuk dimanfaatkan, tapi proses jual belinya fasid, rusak. Dia berdosa ketika melakukan jual beli. Nah ini berkaitan khusus berkaitan dengan sholat Jumat, dan nanti di dalam bab muamalah akan masuk pembahasan tentang masalah ini. Nah ayat ini dikatakan oleh para ulama sebagai ayat yang menunjukkan kewajiban melakukan Jumat. Kenapa? Adanya perintah fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk mengingat Allah. Artinya apa? Perintah. Dan setiap perintah menunjukkan kepada sesuatu yang wajib. Kemudian yang kedua, dalil dalam hadis. Nabi SAW bersabda, liyantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jum'ah. Hendaklah setiap kaum itu menghentikan kebiasaannya, yaitu meninggalkan sholat Jumat dan dia melakukan sholat zuhur. Dia tidak mau sholat Jumat dan malah melakukan sholat zuhur. Jika dia meninggalkan sholat Jumat, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, aw la yakhdimanna Allah ala qulubihim, atau kalau dia tidak mau meninggalkan kebiasaan dia, yaitu tidak mau melakukan sholat Jumat, bermudah-mudahan dalam meninggalkan sholat Jumat, maka Allah akan menutup hati-hati mereka.
Thumma la yakununna minal ghafilin. Dan kemudian dia akan menjadi orang-orang yang ghafil, termasuk orang-orang yang lalai. Berarti di sini orang yang tidak melakukan salat Jumat, Allah akan mengunci hatinya dan dia akan menjadi orang yang lalai. Dan orang yang lalai diancam dengan ancaman azab. Oleh karena itu dengan dua dalil ini, itu dalil Quran yang ada perintahnya untuk melakukan Jumat. Yang kedua ada ancaman bagi yang meninggalkannya. Maka para ulama menyebutkan kalau ada perintah dan ancaman, maka ini menunjukkan hal yang wajib. Maka sholat Jumat hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki yang berakal dan juga dia balik dan juga dalam keadaan tidak sabar. Kemudian penulis mengatakan man la tajibu alaihim al-jumu'ah. Siapakah yang tidak diwajibkan baginya sholat Jumat? Penulis mengatakan hafizahullah taala la tajibu 'alal mar'ah. Tidak wajib sholat Jumat ini bagi kaum wanita. Wanita tidak wajib. Jika tidak wajib berarti hukumnya kemana? Nah, kembali kepada 5 hukum tadi. Kalau dia tidak wajib berarti dia akan beralih kepada salah satu di antara 4 hukum sisanya. Kalau tidak wajib berarti kemana larinya? Kepada sunnah. Para ulama mengatakan hukumnya sunnah. Seorang wanita melakukan sholat Jumat sah, dibolehkan ketika tidak ada hal-hal yang memadaratkannya. Seperti dulu ketika saya masih kecil, itu ada masjid yang ketika saya sholat Jumat di situ, di saf belakang masih ada ibu-ibu. Ibu-ibu ikut sholat Jumat di situ. Kenapa? Karena masjidnya can binutai waktu itu. Entahlah apakah kaum muslimin jumlah sedikit pada saat itu atau gimana. Pokoknya ketika saya kecil sholat Jumat ada ibu-ibu aja di belakang. Setiap Jumat ikut sholat Jumat. Nah secara hukum boleh dan sah, dibolehkan. Bahkan kalau kita lihat di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, itu kan ada sholat khusus. Yang tempat sholat itu khusus diperuntukkan untuk kaum wanita dan kaum pria nggak bisa masuk di situ, tidak diakses, tidak boleh diakses oleh kaum pria dan tidak boleh masuk ke tempat itu. Maka jika demikian dibolehkan seorang wanita melakukan sholat Jumat di tempat tersebut. Tetapi jika wanita ini melakukan sholat Jumat di satu masjid menyebabkan orang yang wajib sholat Jumat terhalang, maka wanita tidak boleh melakukan sholat Jumat. Seperti Masjid Al-Faruq ini. Masjid Al-Faruq seperti sekarang ada ibu-ibu punya tempat sendiri. Tapi tempat ini portable, kapanpun bisa dilepas, kapanpun bisa dipasang. Ketika sholat Jumat dilepaskan ini ya. Dilepas karena masjidnya tidak mencukupi untuk semua kaum muslimin melaksanakan sholat Jumat. Maka tempat ibu-ibu dicopot kemudian digunakan untuk bapak-bapak. Dan jika demikian maka ibu-ibu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Dan bahkan kalau datang untuk sholat Jumat bisa jadi malah terlarang. Karena menyebabkan orang yang wajib sholat Jumat terhalang disebabkan ada jamaahnya kaum ibu-ibu. Tapi kalau ada tempat khusus maka tidak masalah dan sah sholat Jumat. Ini yang pertama, al-mar'ah. Yang kedua adalah was-shaghir, anak kecil. Anak kecil itu tidak wajib sholat Jumat. Tapi boleh bagi kita membawa anak kecil ke masjid untuk sholat Jumat atau bahkan untuk sholat wajib, dibolehkan. Dan hukumnya tidak terlarang. Dan dalil yang menunjukkan kebolehan anak kecil masuk ke masjid itu banyak sekali. Salah satunya apa? Ketika Nabi SAW beliau sujud, kemudian cucunya naik ke punggungnya. Kemudian setelah itu turun dari punggungnya Nabi SAW dan Nabi SAW melanjutkan sholatnya. Ini menunjukkan apa? Anak kecil datang ke masjid, bahkan naik ke punggungnya. Dan fitrah anak kecil kan gitu Pak ya. Kalau yang sudah punya anak pasti akan merasakan. Anak kecil itu, fitrahnya itu kalau lihat yang sujud, itu kayaknya nggak gabung gue tukang gitu. Pengennya naik dari belakang. Dan jangan dimarahi. Kenapa di zaman dulu, di zaman Nabi SAW, anak kecil kalau lihat yang sujud itu pengennya naik aja ke punggungnya. Itu hal yang wajar, hal yang biasa, namanya juga anak kecil. Kalau anak gede jangan, ibu-ibu lagi sujud ke bapak dan nggak gabung di tukang mantong ya, bahaya ya. Kudu disarankan ya, atau nggak kerian untuk sholat. Tapi kalau anak kecil mah wajar gitu. Memang ketika sujud pengen naik itu wajar dan kita tidak perlu memarahi anak tersebut. Cukup diarahkan saja. Dan Nabi SAW ketika mengimami di masjid, cucunya naik ke punggungnya. Itu menunjukkan apa? Anak-anak itu ke masjid dan tidak dilarang. Tapi di satu sisi kita juga harus melihat jangan sampai hadirnya anak-anak di masjid menyebabkan satu masjid terganggu kekhusyuan sholatnya. Ini kan yang terjadi di sebagian tempat. Jadi kalau kita lihat berkaitan dengan masalah ini dan fatwa para ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah taala
Beliau menyebutkan anak dibawa ke masjid boleh asal dia sudah diajarkan adab-adab di masjid. Karena masjid adalah rumah Allah. Orang yang datang ke masjid untuk beribadah, maka jangan ganggu orang yang mau beribadah kepada Allah dengan bisingnya anak. Anaknya teriak-teriak, lari-lari ke kanan, ke kiri, dan lain sebagainya, mengganggu orang yang sholat. Ini bisa mengganggu kekhusyuan. Maka anak yang demikian jangan dulu dibawa. Bukan tidak boleh dibawa ke masjid, jangan dulu. Persiapkan dia sampai dia siap untuk dibawa ke masjid, baru datang ke masjid. Tapi kalau belum siap dibawa ke masjid, tolong dipaksakan. Jangan sampai anak datang ke masjid menyebabkan satu masjid terganggu kekhusyuan, itu bahaya. Harus dicarikan solusi. Nah, untuk kondisi ini di kita, bahkan di Kota Bandung secara umum, itu kan ada dua kondisi yang berbeda satu dengan ini. Di satu masjid kadang dia memaklumi dengan pemakluman yang sangat luas. Ada anak kecil ribut, lari-lari dan lain sebagainya, itu dicarek, diantep weh. Dan kemudian dia mengatakan, dengar lagi budak. Dia memaklumi anak-anak, tapi dia tidak memaklumi orang yang ingin beribadah dan ingin khusyuk dalam beribadahnya. Terganggu. Kadang ada satu masjid yang begini. Kadang di masjid yang lain beda lagi. Di masjid tersebut sangat dilarang membawa anak kecil. Sampai dia tulis di depan pintunya, jangan bawa anak kecil. Anak kecil dilarang masuk. Kemudian dia tuliskan apa? Jangan ganggu kami disebabkan karena kelucuan anak Anda. Jangan ganggu kekhusyuan sholat kami disebabkan kelucuan anak Anda. Dilarang, gak boleh masuk sama sekali. Ada yang demikian. Nah, yang terbaik bagaimana? Yang terbaik adalah yang pertengahan. Jangan larang anak kecil ke masjid. Tapi ketika anak itu di masjid, pastikan dia diajarkan adab-adab dan juga dikondusifkan. Misalkan di satu masjid ada TPA-nya, tempat pengajaran Al-Quran. Kemudian dia belajar setiap maghrib menuju isya. Nanti ketika datang waktu isya, sholat bareng bersama kaum muslimin di masjid tersebut. Maka pastikan pengajarnya, yaitu guru TPA-nya, dia menertibkan anak-anak ketika sholat. Gak masalah dia tidak ikut berjamaah, tidak masalah. Anaknya ditertibkan, diajarkan cara sholat yang benar dan tidak ribut. Diperhatikan sampai selesai sholat. Setelah beres baru gurunya kemudian sholat belakangan. Ini tidak masalah. Untuk kemaslahatan sholat dan pengajaran kepada anak, boleh diberikan tugas beberapa orang untuk mengawasi anak-anak agar anak-anak bisa terbiasa untuk sholat dengan orang dewasa dan dia bisa tertib di masjid. Dan diingatkan kalau masjid adalah rumah Allah. Dan kita berada di masjid menjadi tamu Allah. Kita bisa ingatkan kepada anak-anak, kalau seandainya ada orang lain bertamu kepada kita, kemudian anaknya lari ke sana kemari, teriak-teriak di rumah kita, kira-kira kita senang atau tidak? Maka anak akan mengatakan tidak senang. Nah, begitulah kita juga ketika ke masjid, kita sedang bertamu kepada Allah. Jangan berlari-lari di masjid, karena masjid itu tempat beribadah kepada Allah. Itu rumah Allah. Kita sedang bertamu kepada Allah, maka kamu jangan lari-lari. Karena pemilik rumah tidak akan menyukai ketika rumahnya kemudian diisi dengan sesuatu yang membisikkan atau mengganggu kekhusyuan orang yang ingin beribadah kepada Allah. Maka kita bertamu sebagaimana kita bertamu kepada yang lain. Kita menjadi tamu Allah di masjid. Duduk yang rapi, sholat, beribadah kepada Allah. Kadang sebagian anak disampaikan demikian, itu bisa paham. Tapi yang jadi masalah adalah anak datang ke masjid, bapaknya tidak. Nah, itu yang paling susah, Pak. Orang tuanya mengatakan, berikan bapaknya cenah budak naweng sing soleh. Tapi bapaknya nonton TV, budaknya silakan ke masjid. Ribut di masjid, siapa yang mengingatkan? Kalau ayahnya datang, orang tuanya datang ke masjid, kan dia bisa ngingetin anaknya. Kalau orang tuanya tidak datang, repot. Siapa yang mau ingatin anak ini? Maka anak kecil dibolehkan untuk ikut sholat Jumat. Boleh juga untuk melakukan sholat wajib, selama dia masih bisa mengikuti adab-adab sholat dan juga bisa mengetahui hukum-hukum berkaitan dengan sholat. Maka anak kecil tidak wajib, tapi dibolehkan. Kemudian yang ketiga, al-musafir, orang yang sedang safar. Orang yang sedang safar tidak wajib sholat Jumat. Ketika ada seseorang misalkan datang ke rest area, dia pergi dari Bandung ke kota lain. Ketika mendekati waktu Jumat, kemudian dia make call ke rest area. Ternyata adzan Jumat berkumandang. Pilihan dia dua. Pertama, boleh dia ikut sholat Jumat dengan penduduk yang ada di situ, ikut sholat Jumat. Yang kedua, boleh dia tidak sholat Jumat, karena tidak wajib bagi orang yang safar. Apalagi kalau dia sedang lapar. Ketika dia sedang lapar, adzan Jumat berkumandang dan dia berada di rest area dan sedang dalam keadaan safar, boleh baginya memilih untuk datang ke tempat makan kemudian dia makan. Setelah beres makan, baru dia melakukan sholat duhur di masjid yang sudah beres sholat Jumatnya. Karena ketika sholat Jumat kan susah sholat duhurnya.
Sudah beres sholat Jumat baru kita ke masjid, kemudian kita sholat zuhur dengan asar di jama dan juga di qasar, dibolehkan. Dalam kondisi yang ada sebab jama, ada sebab qasar yang ada, maka boleh baginya menjama dan qasar setelah beres melakukan sholat Jumat. Dan ketika orang lain sholat Jumat, boleh baginya untuk makan di rest area tersebut. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya, Mas? Pastikan kita berjual beli dengan orang yang tidak wajib sholat Jumat. Karena kalau orang tersebut wajib sholat Jumat, bahaya dijual beli kita. Bisa jadi makanan yang kita makan itu tidak sah. Tidak sah jual belinya. Disebabkan karena si penjual orang yang wajib sholat Jumat. Itu apa? Laki-laki. Makanya kalau kita ke rest area, ketika ada Jumat sedang berkumandang, maka cari orang yang tidak wajib sholat Jumat. Itu bisa jadi pedagangnya kaum perempuan misalkan, maka tidak masalah. Tapi kalau laki-laki yang jualan, biasanya orang yang jualan di rest area dia adalah penduduk setempat, bukan orang yang sedang safar, penduduk setempat. Berarti dia terkena kewajiban sholat Jumat dan jangan dibeli. Untuk penjual yang laki-laki ketika ada Jumat sudah berkumandang, maka cari orang yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Maka ini bagi orang yang musafir. Kemudian yang ke 1, 2, 3, yang keempat. Yang keempat adalah al-wal marid, orang yang sakit. Alladzi talhiquhu masyaqqah, yaitu orang yang mendapatkan kesulitan ketika datang ke masjid. Maka ini dibolehkan untuk tidak sholat Jumat bagi orang yang sakit. Sakitnya sakit apa, Pak? Sakit yang berat. Kalau sakit batuk-batuk sedikit, kemudian pegel-pegel badannya, wajib dia sholat Jumat. Kenapa nggak sholat Jumat? Tuh ada pegel, karena dia pegel sakit tuh. Dan termasuk sakitnya adalah sakit yang mendatangkan masyaqqah, kesulitan dia datang ke masjid. Misalkan dia tidak bisa jalan sendiri dan tidak ada yang mengantarnya, maka ini kesulitan yang datang kepadanya, boleh tidak sholat Jumat. Tapi kalau ada orang yang sakitnya sakit hati, wajib nggak sholat Jumat? Saya baru ditipu sama teman dekat saya. Bisnis bertahun-tahun saya sudah percayakan kepada teman saya. Tiba-tiba hari ini ditipu, saya sakit hati. Makanya saya nggak sholat Jumat. Itu nggak boleh. Ya, seperti itu tidak boleh. Sakit hati tidak masuk ke dalam sakit yang dibolehkan untuk tidak sholat Jumat. Maka sakit yang dimaksudkan adalah sakit yang menyebabkan dia kesulitan datang untuk sholat Jumat, maka ada kemudahan dan juga keringanan baginya untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah, penulis hafizahullah ta'ala mengatakan, walakin tasihu min haula'i fa idza hadaruha ma'a ghairihim ajza'athum. Maka orang yang tidak wajib sholat Jumat, kalau dia tetap melaksanakan sholat Jumat, maka sah sholat Jumatnya dan dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan kadarnya. Wa in lam yahduruha, dan kalau dia tidak mampu melaksanakan sholat Jumat, sallu zuhran, maka tetap wajib baginya melakukan sholat zuhur. Ini berkaitan dengan hukum-hukum sholat Jumat. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu, Bapak dan Ibu? Silakan kalau ada pertanyaan. Bangga, silakan. Yang tadi ketinggalan junub itu, Pak. Dan keluarnya gimana? Ya, ketika seseorang lupa kalau dia sedang junub dan belum menghilangkan junubnya itu, karena dia belum mandi, karena kebiasaannya ketika subuh itu wudu saja. Tapi ketika dia beres sholat subuh baru ingat, aduh ternyata saya sedang junub dan belum menghilangkan junub tersebut. Maka solusinya adalah dia mandi dulu, hilangkan hadas besarnya dan ulangi sholat subuhnya. Walaupun sudah terlewat dari waktunya tidak masalah, karena kewajiban tersebut kan sholat subuh fardu ain. Fardu ain itu akan tetap melekat dari seseorang sebelum dia melakukannya. Tadi dia sudah melakukan, iya, tapi melakukan dalam kondisi yang tidak sah. Ketidaksahan itu tidak menyebabkan gugurnya kewajiban. Kewajiban masih melekat padanya. Maka dia mandi dulu, setelah mandi kemudian ulangi sholat subuh tadi yang dilakukan dalam keadaan berhadas. Itu solusinya begitu, Pak. Begitu, Allah. Ada lagi yang lainnya? Untuk sholat Jumat, jemaah sekalian, sampai Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lainnya, seseorang 3 kali tidak sholat Jumat dihukumi sebagai orang yang nifaq, munafik. Orang yang bisa terjerumus dan bisa keluar dari Islam disebabkan karena dia meremehkan sholat Jumat, terlalu memudah-mudahkan untuk meninggalkan Jumat, walaupun dia melakukan sholat zuhur. Maka berhati-hati dengan sholat Jumat ini.
Dan ketika sholat Jumat pastikan mencari khatib yang kompeten. Karena ketika sholat Jumat orang yang jarang datang ke masjid pun datang. Itu kondisi yang sangat ideal untuk menasihati mereka. Karena kalau kita menasihati mereka di waktu yang lain susah. Datang ke rumahnya gimana caranya datang ke rumahnya. Mungkin mereka gak senang ketika kita berikan nasihat. Tapi Jumat ketika mereka hadir di sini di masjid, itu waktu yang tepat untuk diberikan nasihat yang bisa menyentuh hati mereka. Karena orang yang jarang ke masjid, terkadang mereka bukan tidak ingin, tapi memang belum diberikan oleh Allah hidayah dan taufik untuk bisa istiqomah datang ke masjid. Maka cari khatib yang kompeten, yang bisa menyampaikan materi dengan sebaik-baiknya, agar pintu hidayah Allah bukakan untuk mereka. Jangan sampai ketika khutbah, geus khatib nate mendayu-dayu suaranya, jabadeng maca, terus maca kadang salah-salah di titik komanya ditabrak-tabrak panjang deh, wah itu sudah ideal untuk tidur gitu. Makanya Jumatan kadang pojokan, tempatnya paling ideal kan gitu, pojokan, dinding. Di sini kosong tapi nyaran deh itu dinding. Kenapa? Rada enak deh. Ketika khatibnya khutbahnya kencang, kadang dia marah, udah bisa sare khatib tadi. Ketika khatib pendek, padahal kan sunahnya memang begitu. Khutbah Jumat itu pendek, jangan terlalu panjang. Dipahami, pendek itu sudah cukup. Poin-poin yang sangat penting saja. Kadang ada orang pendek-pendek yang canggih kalau lagu-lagu acat beres deh. Ini kan kebiasaan masyarakat yang harus kita ubah. Mungkin di sini ada kesalahan dari kita juga. Itu ketika kita menyiapkan khatibnya, harus khatibnya kompeten. Materinya materi yang pas dengan masyarakat pada saat itu. Maka ini akan mendapatkan porsi yang sangat baik untuk kemaslahatan untuk sholat Jumat. Begitu Allah. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ibu-ibu lakukan informasinya kalau sunat. Iya. Kewajibannya. Kalau ibu-ibu sholat Jumat itu jadi sunnah baginya. Sunnah yang dimaksudkan adalah kalau dilakukan berpahala. Kalau dia meninggalkan sholat Jumat tidak berdosa. Tapi dia tetap wajib melaksanakan sholat zuhur. Barang siapa yang tidak melakukan sholat Jumat, maka wajib baginya zuhur. Orang yang safar tadi, yang safar tidak wajib sholat Jumat. Kalau dia tidak sholat Jumat, berarti sholat zuhur. Maka kewajiban sholat zuhur tetap melekat kepadanya, tapi boleh dipilih mau sholat zuhur atau sholat Jumat. Kalau sholat Jumat berarti zuhurnya gugur. Kalau sholat Jumat berarti zuhurnya gugur. Kalau dia tidak sholat Jumat, maka dia tetap wajib melaksanakan sholat zuhur. Begitu, Pak. Ada lagi yang lainnya? Itu jam sabar aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering lupa sholat ya, sholat di rumah atau sholat di pekerjaan. Jadi satu rakaat itu sudah langsung ini tahiyat. Terus yang kedua yang seharusnya 2 rakaat tahiyat saya kelewat itu. Gimana itu cara mengatasi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lupa ketika sholat. Terkadang kita tidak ingat di sholat 2 rakaat, kadang lebih dari 2 rakaat. Ketika sholatnya 3 rakaat, kadang kurang dari 2 rakaat, kurang dari 3 rakaat. Kondisi lupa dari sholat. Yang pertama, yang menyebabkan kita lupa dari sholat, itu siapa? Syaitan. Syaitan itu membisiki ke dalam hati kita sampai kita berbicara, sampai dalam hadis dikatakan siapa nama syaitannya? Khinzib. Dalam riwayat lain Khazam namanya. Itu setan spesialis. Khusus nih, setan itu khusus gak ganggu untuk sholat. Dan dia pekerjaannya begitu. Setiap orang yang sholat dia ganggu, setiap orang sholat dia ganggu. Cara mengganggunya bagaimana? Dia membisiki ke dalam hati yang sedang sholat, udhkur kada. Ingat ini, ingat itu. Sampai kita mengingat sesuatu yang tidak kita ingat sebelum sholat, pas sholat mengingat. Kebayang segala macam. Sampai pada satu titik, la yadri kam sholat. Sampai dia tidak tahu berapa rakaat dia sholat. Ini adalah perbuatan dari syaitan. Nah, kita ketika berada dalam kondisi demikian, apa yang harus dilakukan? Nah, yang perlu kita lakukan seperti yang sudah kita bahas di beberapa bulan yang lalu, itu dengan melakukan apa? Sujud sahwi. Jadi untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan dalam sholat disebabkan karena 3 hal. Jadi sujud sahwi itu sebabnya 3. Yang pertama adalah adanya syak, keraguan. Ini rakaat ketiga atau rakaat keempat ya. Munculnya keraguan menyebabkan dia sujud sahwi di akhir. Di rakaat terakhir, di tahiyat terakhir, maka dia sujud sahwi. Atau yang kedua adalah az-ziyadah, adanya tambahan seperti yang tadi Bapak sebutkan.
Harusnya sholat 2 rakaat malah lebih 3 rakaat, berarti ada ziyadah, ada tambahan. Maka ini solusinya sujud sahwi. Kemudian yang ketiga adalah an-nuqas, adanya kekurangan. Adanya kekurangan ini menyebabkan adanya sujud sahwi. Seperti misalkan harusnya tahiyat awal tapi dia malah tidak. Terlewat tahiyat awalnya, ada kekurangan. Kurang tahiyat awal, maka dia harus sujud sahwi. Nah, kalau dalam kondisi tadi sholatnya kelebihan rakaat, ketika dia ingat, maka kembali kepada posisi tahiyat akhir. Misalkan sholat subuh 2 rakaat. Kemudian dia di rakaat kedua yang harusnya tahiyat, dia malah berdiri di rakaat yang ketiga. Ketika dia berdiri baru ingat, berdiri kan 2 rakaat. Ketika dia ingat langsung duduk tahiyat akhir. Dan setelah itu kemudian dia selesaikan sholatnya sampai dia salam, dan kemudian sujud sahwi setelah salam. Itu dengan cara takbir Allahu Akbar kemudian sujud, baca doa sujud, kemudian Allahu Akbar kemudian duduk, kemudian setelah itu takbir lagi Allahu Akbar kemudian sujud, membaca doa sujud lagi, dan takbir Allahu Akbar kemudian duduk tanpa membaca apapun, kemudian salam ke kanan, salam ke kiri. Itu solusinya ketika kelebihan. Kalau kekurangan bagaimana? Misalkan sholat maghrib 3 rakaat, 2 rakaat sudah salah. Bagaimana solusinya? Solusinya ketika dia sudah salam, kemudian tahu ada yang terlewat, ada yang kurang rakaatnya, dan dia masih berada di tempat sholatnya, tinggal dia berdiri dan lengkapkan rakaat yang kurang. Berarti rakaat ketiga dia berdiri, walaupun sudah salam ya, sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika itu kita ingat, berdua kan tilu. Nah, ketika demikian, maka dia langsung berdiri, lanjutkan rakaat yang ketiganya sampai selesai, kemudian setelah itu lakukan sujud sahwi setelah salam. Ini tata caranya. Cuma masalah tadi, Pak, ini terjadi ketika kita sholat sendirian. Sholat sendirian banyak lupanya. Oleh karena itu maka lakukan sholat berjamaah aja, maka insya Allah masalahnya akan hilang. Karena sholat berjamaah nggak mungkin lupa. Kalaupun imam lupa pasti diingatkan. Maka keutamaan sholat berjamaah, kenapa pahalanya besar? Karena tadi selain menghilangkan dan menghindarkan lupa, juga kita mendapatkan pahala di sisi-sisinya. Maka solusi untuk hal yang demikian ketika berulang, maka sholatlah dengan sholat berjamaah. Begitu Allah. Bedakan sujud sahwi. Sujud sahwi sebelum dan setelah salam. Kita sudah bahas dulu secara rinci yang sebelum dan setelah. Tapi pada akhirnya kesimpulannya, kalau kita lihat pendapat Imam Ahmad bin Hanbal misalkan, beliau menyebutkan tidak ada bedanya dan boleh seseorang melakukan sujud sahwi sebelum ataupun setelah, sama saja, bolehkan. Tapi untuk orang yang thalabul ilmi, orang yang belajar ilmu secara spesifik, maka yang terbaik baginya dia harus tahu mana yang sebelum, mana yang setelah. Itu lebih utama. Tapi kalau dia tidak tahu mana yang sebelum, mana yang setelah, maka lakukan sebelum boleh, setelah juga boleh. Maka dua-duanya dibolehkan. Karena kalau kita lihat dari madhab Imam Abu Hanifah atau Hanafi menyebutkan setiap sujud sahwi itu sebelum setelah salam. Imam Abu Hanifah mengatakan sujud sahwi apapun kesalahannya itu setelah salam. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan sujud sahwi itu sebelum salam semuanya. Salahnya apapun sebelum salam. Imam Ahmad bin Hanbal menunjukkan mau sebelum mau setelah maka dibolehkan. Nah, Imam Malik yang merinci mana yang sebelum, mana yang setelah. Makanya kalau dalam masalah ini kita lihat Imam Malik itu lebih detail, lebih merinci mana dalil yang sebelum, mana yang setelah. Nah, secara umum ketika ada kekurangan biasanya sebelum salam. Kalau ada kelebihan itu setelah salam. Jadi kalau ada kelebihan di dalam sholat kita itu dilakukannya setelah salam. Kalau ada kekurangan itu sebelum salam. Secara umum begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lainnya? Sudah cukup? Baik, alhamdulillah kalau sudah cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah ya.